nutrisi paling menentukan. Biasanya kalau burung yang genetiknya 4 bisa 3 tuh kalau nutrisi agak bagus. Tapi kalau dia pakannya terpenuhi, ya dia maksimal. Biasa selisih 1 butir dari normalnya kan. Yang biasanya 4 bisa jadi 5, yang 3 bisa jadi 4. Minggu masih dalam minggu berapa, Bang? Nampak dari berapa hari ini? 7 hari ya? Ya, dengan Om siapa kita Om? Robi. Robi ya. Om, sekarang nih kami lagi berada di penangkaran Om nih. Penangkaran Murai Batu. Nama platform kita apa nih Om? Genetik. Genetik. Genetik di Kampung Gulu ya. Iya. Udah berapa lama nangkar Om? Kalau nangkarnya betul dari 2016, tapi diseriusin itu baru 1 tahun terakhir Pak. Tahun terakhir ya. Diseriusin itu. Awalnya berapa pasang? Kalau dari 2016 tuh 2-3 pasang. Kalau yang dibanyakkan sampai 7 pasang ini baru tahun terakhir ini. Sampai 7 pasang sekarang ya. 7 pasang. Karena udah fokus di rumah kan. Mm-mm. Ya Om, saya ada lihat di postingan di grup-grup media kicau juga ya, di khusus di Murai Batu nih. Ini Om ini punya salah satu mungkin pasangannya ini yang produksinya yang istilahnya luar biasa nih. Bisa produksi sampai anakan istilahnya standar lah dibandingkan orang-orang miliki yang punya masakan Murai Batu Om. Sampai netas itu kan sampai kadang 4, 5, sampai 6. Itu kiat-kiatnya seperti apa Om, trik-trik yang biasa selama ini Om lakukan itu? Jadi kalau jumlah telur pada indukan itu lebih karena faktor genetik. Hmm. Genetik, jadi burung yang memang punya kelebihan di situ produksi telur banyak. Tapi selain genetik, nutrisi paling menentukan. Biasanya kalau burung yang genetiknya 4 bisa 3 tuh kalau nutrisi agak bagus. Tapi kalau dia pakannya terpenuhi, ya dia maksimal. Biasa selisih 1 butir dari normalnya kan. Yang biasanya 4 bisa jadi 5, yang 3 bisa jadi 4. Sebaliknya yang biasanya 4 bisa jadi 3 kalau pakannya kurang diperhatikan. Nah, jadi nggak bisa kita paksakan. Kalau burung yang genetiknya 2 kita paksakan sampai 4 itu tidak mungkin. Paling nambah 3 deh jadi. Apa aja Om nutrisi yang kita selama ini Om, yang kita berikan biasanya Om? Kalau Pendongkrak. pakan sih sebenarnya kita standar lah ya. Pakan utamanya itu jangkrik lah seperti Jangkrik. penangkar lain. Iya. Cuma jangkriknya dengan perawatan, jangkrik yang memang dikasih makan dengan pakan sayur-sayuran yang cukup, bukan jangkrik yang kurus atau apa gitu. Terus kroto, kalau kroto ya mungkin tidak tiap hari, paling seminggu 2 kali. Krotos minggu 2 kali. Nah cacing juga, cacing kalau saya pakai ya, cacing itu nggak bisa tidak kalau di penangkaran. Kalau saya paling tidak dalam 1 hari itu 2 ekor Cacing. ya. Cacing. menjelang bertelur ya. Kalau sudah bertelur, masuk ke telurnya sudah stop. Karena kalau terlalu banyak juga kita kasih, biasanya telur besar ukurannya. Jadi resikonya egg beating. Feeding ya. Karena cacing itu kalau saya lihat kandungan nutrisinya sampai 70% protein, hampir sama kayak kroto. Cuma asam amino di dalam cacing itu yang beda dengan kroto, yang bagus untuk kesehatan. Tergantung kebiasaan penangkar masing-masing lah.
intinya kan nutrisinya terpenuhi. Berarti yang paling banyak ini Om, berapa anakan biasa satu indukan itu? Kalau yang saya ambil terah telur 4. Kalau terah telur 4 itu Terah telur 4 itu dari indukan dari indukan yang indukannya. menghasilkan anak rata-rata 4. Itu anakannya itu biasanya ikut induk ya. Jarang lari dari apa? Genetik induknya. Cuma dulu saya punya yang telur 6. Tapi kalau kita ceritakan mungkin orang agak nggak percaya mungkin ya, nanti dibilang omong kosong. Ngada-ngada gitu ya. Iya. Cuma banyak kawan-kawan yang tahu, dan indukan itu udah ada gitu, udah mati. Tapi anak-anaknya kini rata-rata 4, bahkan sekali slip 5 telurnya. Cuma bukan stabil di 5 dia. Kalau induknya dulu memang stabilnya di 6, 5, 6. Nah itu agak kelainan mungkin secara genetik gitu. Bukan karena pakan yang kita sama dengan yang lain. Selain itu Om, kita kan tadi juga balik-balik ke indukannya ini. Itu induk, ya lanjut. Itu indukannya Om kalau netas 5 itu, terus gimana Om? Bisa disuapin dari induknya atau kita apain? Kalau saya lihat pejantan, kalau betina udah rata-rata pasti nyuap ya. Kalau pejantan yang karakternya mau bantu nyuap makan, itu aman, 4-5 ekor anakan, normal pertumbuhannya. Tapi kalau pejantan yang tidak bantu, biasanya ada resiko 1-2 ekor mati nanti tuh, karena tidak terkejar sama induk betina untuk ngelolo anaknya tuh. Jadi kalau saya perhatikan jantan yang tidak gitu ya saya cabut daripada mati kan, lumayan juga. Berapa hari cabut Om? Saya banyak cabut di 6-7 hari. 1 minggu kurang lebih ya. Kurang lebih 1 minggu lah. Karena pada usia kayak gitu kita ngelolonya lebih mudah sebenarnya. Karena dia masih sensor gerak kan. Belum kalau ada getaran sedikit dia minta makan. Kalau udah pecah bulu ya 10 hari ke atas, itu matanya udah mulai fungsi. Nah, dia udah tahu indukan, susah gitu kita suapkan itu. Terus trik-trik lain Om ada Om? Satu itu kadang kan biasanya kan telur 4. Ini sistem Om tadi kan ada juga bilang yang sistem babuan nih. Kita ambil dari pasangan lain, mungkin dia bisa produksi 1 atau 2 terus kita pindahkan ke ininya. Itu pengaruh nggak Om? Kalau burung yang di kandang saya enggak, karena ada kan kita kadang punya indukan yang agak bermasalah. Artinya dia pas menetas buang anak, atau pejantannya buang anak. Nah itu kan sayang, padahal dia ngisi kan, bisa jadi anakan. Nah itu kalau ada indukan yang masa bertelurnya dekat, paling jauh 3 hari lah ya, antara indukan 1 dengan indukan 2 selisih telurnya. Barengan telur berarti ya? Ya, barengan bagus kalau selisih 3 hari maksimal. Karena 3 hari itu tuh dia masih duduk, walaupun sudah netas 3-4 hari itu dia induknya masih duduk, jadi masih bisa netas telur yang lain. Nah itu saya titip di indukan yang normal ya, nah pengeramnya sama nafsu anaknya bagus. Sampai saat ini sih tidak ada masalah. Kalau orang bilang telur dipegang nanti dibuang, Ya, atau embrio yang terganggu nggak? enggak sih, Enggak ya, masalah. masalah. Karena mungkin netas saja bisa netas, kan apalagi burung kan. Tinggal lagi karakter betina yang kita titip itu yang perlu. Karena betina yang kita titip ini kalau bangsa karakter yang sensitif, jangan telur yang dititip, telurnya sendiri dibuangnya tuh. Kalau kita cek glodok, kita pegang telur kan. Kalau yang ini kebetulan enggak. Telur itu 7 hari 8 hari saya senter itu. Isi atau enggak ya? Kalau sudah dibuahi, saya lanjutkan. Kalau tidak dibuahi, saya buang. Daripada buang waktu kan, dia ngeram telur kosong. Intinya penangkar itu kalau saya, dia mengenal karakter burungnya masing-masing. Karena kalau kita nanya di kandang orang, belum tentu sama karakter burung itu. Makanya mengenal burung tangkaran sendiri itu yang perlu. Berarti dalam posisi sekarang Om, rata-rata nih, memang kan sebagian dari sekian banyak pasang itu dia barengan atau berapa dalam sekali ngasih itu berapa banyak Om anak yang kita keluarkan? Kalau sekarang sih 4 pasang yang jalan dari 7. Tapi kalau kita rata-ratakan mungkin 50% burung itu pasti sedang non aktif lah. Bisa jantan ngorak, betina ngorak.
Jadi kalau kita 50% ya kita sekarang 4. Kalau rata-rata ada yang 3, ada yang 4. Kalau macam bulan ini 12 ekor 4 anakan. Kalau cuaca kondisi saat ini Om, hujan atau ini Nah, pengaruh itu nggak? resiko paling besar kalau di lolo induk. Mm-mm. Makanya kemarin saya panen karena sering hujan. Kalau anakan udah ada 4 hari kan induk udah ada duduk lagi di glodok. Mm-mm. Nah, berarti anakan ini biasanya kalau cuaca terlalu dingin nafsu makan turun mati itu biasanya selang berapa hari. Jadi untuk mencegah itu saya panen. Kadang 4 hari 5 hari saya panen kalau udah agak ekstrim suhu malam kan. Kalau kita panen kan kita bantu lampu Mm-mm. untuk menstabilkan suhunya. Oke, mungkin cukup. Sambil ngopi kan. Oke. Ini kalau sampai makan sendiri berapa lama? Makan sendiri, dia belajar makan 18 hari. 18 Belajar hari. makan sampai umur 20 hari itu belajar makan sendiri. Nanti kalau kita ajari pun 25 hari ke atas itu. 25 hari ke atas dia udah bisa makan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kali sejuta berarti 9 juta. Tahu kali itu kan. Nah iya kan borongan.